Jemaat kami ajak untuk menaikkan lagu tema Natal untuk prosesi lilin Advent Kasih Allah Bapa. Minggu lalu, kita menyalakan lilin pengharapan dan lilin damai untuk mengingat bahwa Kristus yang lahir di Bethlehem akan datang kembali untuk menghakimi dunia dan membawa perdamaian abadi. Lilin Minggu Advent ketiga adalah lilin sukacita, ketika malaikat memberi kabar kepada Maria bahwa ia akan mengandung anak Allah. Maria dipenuhi dengan sukacita. Ia bernyanyi, "Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku." Sama seperti kelahiran Yesus memberikan sukacita yang besar bagi ibunya, kehadirannya di dunia memberikan sukacita bagi banyak orang. Ia menyembuhkan mereka yang sakit dan memberi mereka pengharapan dan damai ketika mereka percaya kepadanya. Dari pengharapan, damai, dan cinta tumbuhlah sukacita. Kita menyalakan lilin sukacita untuk mengingatkan kita bahwa ketika Yesus lahir di dunia, kita bersukacita dan bahwa melalui Dia ada sukacita abadi di bumi. Sukacita adalah seperti cahaya yang bersinar di tempat gelap. Lilin ini menandakan sukacita yang kita dapatkan melalui Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk sukacita yang Engkau beri bagi kami. Tolonglah kami untuk melakukan segala kehendak-Mu dalam kehidupan kami dan berbagi sukacita dengan sesama kami. Amin. Pada minggu Advent ketiga ini, kita mengingat murid-murid Yohanes bertanya kepada Yesus, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir. Dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik." Lukas 7 ayat yang 19 dan 22.
Namun demikian, mata lebih sering melihat hanya kegelapan dan ketidakpastian. Kami percaya kepadamu, tetapi jika kami memandang sekeliling, kejahatan tampak begitu kuat, sementara kebaikan begitu lemah. Jika Engkau telah datang, mengapa masih saja ada begitu banyak penderitaan, dan mengapa kaum miskin masih saja putus pengharapan? Di manakah mukjizat-Mu kini? Rahmat-Mu ya Tuhan, pada kenyataannya lebih berlimpah dari yang dapat kami bayangkan. Kami tahu kuasa-Mu ada di mana-mana di sekeliling kami. Andai saja kami dapat melihatnya. Tunjukkan kepada kami sekarang di mana orang buta melihat dan orang lumpuh berjalan. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 76 bait yang 1 sampai 2. Agar
Minggu ini kita memasuki Minggu Advent ketiga. Melalui ibadah Advent ketiga ini, kita diajak untuk menyadari bahwa kita akan ditampi oleh Allah. Sehingga seharusnya kita mampu bersikap kritis dan selalu waspada dengan kelemahan diri sendiri dan tidak mudah menghakimi orang lain. Mari kita menyanyikan NKB 50 bait yang pertama sampai ketiga, Fajar yang baru sudah reka. Jemaat yang terkasih, masa Advent ketiga yang semestinya dirayakan dengan sukacita justru dirusak dengan kemurungan yang melanda hati kita. Dari mana datangnya kemurungan itu? Apakah karena permasalahan dalam keluarga, pekerjaan, atau dalam pelayanan? Apakah karena hubungan dengan sesama kita? Atau apakah apa yang kita kehendaki tidak terjadi? Mari mengungkapkannya di hadapan Tuhan. Tuhan, kami merindukan hati kami diliputi sukacita Natal. Tapi ternyata sukacita itu terhambat, bukan karena Tuhan, tetapi karena kami egois, menuntut segala kehendak kami terpenuhi, dan ketika tidak terpenuhi, kami tidak lagi bersukacita. Ampuni kami ya Tuhan, atas segala keegoisan kami. Dalam nama Yesus kami memohon. Amin. Sebagai lagu pengakuan dosa, mari kita nyanyikan NKB 179, bait yang pertama sampai kedua. Hanya ku tak bersyukur.
Jemaat sekalian diundang untuk bangkit berdiri. Tuhan menyatakan kebaikannya kepada kita yang telah mengaku berdosa. Tuhan mengundang kita untuk bersuka cita karena kita telah dilepaskan dari belenggu dosa. Surat Filipi 4 ayat yang ke-4 sampai ke-6 berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Jemaat dipersilakan untuk saling memberikan salam damai. Salam
kita akan mendengarkan persembahan pujian dari vokal grup The Heart.
Mari kita berdoa. Tuhan, saat ini kami bersyukur atas kesempatan kami boleh sebentar lagi akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebagai manusia kami sadar kami terbatas. Kami seringkali tidak mampu mengerti firman-Mu, terlebih lagi melakukannya dalam kehidupan kami. Oleh karena itu kami memohonkan kiranya Tuhan memampukan kami untuk boleh mengerti dan juga terlebih lagi melakukannya dalam kehidupan kami dengan penuh kerinduan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita buka Alkitab kita dari Lukas 3 ayat 7 hingga yang ke-18. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis, katanya, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapak kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api." Orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya, dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian." Ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Dan prajurit bertanya juga kepadanya, "Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias, Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya, dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang setia melakukannya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari. Tema kita hari ini dia menyertai, dia menampi. Berbicara tentang menampi, maka sebenarnya berbicara tentang seleksi. Tidak ada makhluk di bumi ini yang tidak pernah mengalami seleksi, gitu ya. Bapak Ibu, rekan-rekan, saudara-saudari, semuanya pasti pernah mengalami seleksi. Bahkan juga binatang, tumbuhan juga mengalami itu. Itulah yang disebut seleksi alam. Tapi hari ini kita tidak berbicara tentang hal itu. Kita akan berbicara lebih khusus. Ketika berbicara tentang seleksi, ternyata ada 3 hal yang akan kita lihat hari ini, ya. Yang pertama, ada yang seleksi dengan, jadi sebelum berbicara tentang menampi, kita berbicara tentang menyaring, gitu ya. Mungkin ini pekerjaan yang biasa dilakukan oleh Bapak Ibu Saudara-saudari, menyaring apapun itu, mungkin nyaring teh begitu ya, menyaring kelapa dan lain sebagainya. Atau ya seperti ini. Ini tindakan yang tidak terlalu sulit. Ada alatnya dan mudah. Yang kedua adalah mengayak. Mungkin ini pekerjaan yang jarang dilakukan ya, atau mungkin juga ada yang pernah melakukannya. Tapi mengayak juga dalam bidang farmasi ternyata berbeda, karena saya pernah sekolah farmasi, jadi ya tahu-tahu sedikit begitu ya. Jadi dalam bidang farmasi ketika ingin mengayak serbuk-serbuk yang berkaitan dengan obat harus diperhatikan dengan sangat baik. Bahkan mereka punya tipe masing-masing begitu ya. Nah itu lihat ya. Ada yang klasifikasi serbuknya, punya nomor pengayaknya sendiri, dan juga punya tekniknya sendiri.
Dan juga hasil kalau pakai salah pengayakan maka hasilnya pun salah. Jadi dalam seleksi pun ternyata ada tekniknya sendiri. Nah, kita masuk ke tema kita hari ini, menampi. Gitu ya. Inilah menampi pada masa kini, gitu ya. Lihat Bapak Ibu ya, ada beras, ditampi mungkin ada yang masih gabah dan lain sebagainya. Nah, ini yang masih dalam bentuk belum jadi beras. Saya masih ingat waktu kecil ketika saya menampi, berantakan semua jatuh. Gitu ya. Karena ternyata untuk menampi butuh teknik juga ya. Harus diangkat-angkat, kalau enggak jatuh semua itu bersama dengan beras-berasnya. Jadi tujuan menampi sebenarnya adalah membuang sekam atau biasanya bulir-bulir gabah yang tidak ada isinya. Nah, ini yang kita sekarang. Tapi pada waktu Yesus hidup ternyata proses menampinya tidak seperti ini. Inilah yang terjadi ketika pada zaman Yesus hidup. Tidak pakai alat tampah namanya, entahlah di daerah Bapak Ibu apa namanya. Kalau di daerah saya dulu waktu kecil ini namanya tampah gitu ya. Ini tadi mana ya? Nah, ini namanya tampah. Tidak pakai alat tampah tapi pakai yang itu tuh, yang tajam-tajam seperti ini. Jadi gandum terbangkan. Jadi gandum yang tidak ada isinya mereka akan tertiup angin, sedangkan yang berisi akan jatuh. Mirip seperti tampahnya kita sekarang ya. Ada yang jatuh berhamburan karena tidak ada isinya, yang bagus masuk ke dalam alat tampahnya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, dalam beberapa hal kita mirip seperti seleksi tadi, gitu ya. Untuk seleksi saja tadi ya, untuk teh yang bagus harus disaring, gitu ya. Untuk dapat serbuk obat yang baik sesuai dengan klasifikasi harus diayak. Untuk dapat beras yang bagus tanpa gabah dan batu harus ditampi. Begitu juga kita untuk mengikut Kristus ternyata tidak lepas dari yang namanya tampian. Jadi kita nggak disaring, bukan itu, bukan juga kalau kita mau bahas hari ini ya, bukan juga diayak, ternyata ditampi. Itu artinya mungkin kita harus siap terlempar-lempar, harus siap juga mengalami mual dan lain sebagainya. Karena perjuangan itu berat. Tapi mungkin ada juga yang mulai berpikir untuk apa ya saya harus mengalami penampian. Kepikiran pun tidak, gitu. Karena bagi kita mungkin saya adalah orang Kristen, sudah pasti selamat. Ini merasuk begitu rupa dalam diri kita dan mirip seperti umat Israel pada zaman Yohanes tadi. Kalau kita lihat ya, yaitu mereka menganggap bahwa saya anak Abraham. Kalau kita baca ayat yang ke-8 makanya Yohanes menegur mereka. Jadi mereka beranggapan bahwa kalau anak Abraham pasti Tuhan sayang dan akan menyelamatkan. Tidak akan pernah yang kena yang namanya hukuman. Bahkan kalau Bapak Ibu baca di Yohanes 8 ayat 33, di sana mereka justru mengatakan kami anak Abraham, nggak mungkin kami jadi hamba orang lain. Jadi mereka merasa bangga bahwa dirinya adalah anak Abraham dan mungkin kita seperti itu. Bangga orang Kristen, bangga sudah dibaptis, bangga sudah disidi, gitu ya. Bangga setiap hari, setiap minggu ke gereja. Apalagi kalau yang pelayanan jadi pengurus di gereja lebih bangga lagi, gitu ya. Jadi merasa bangga dengan status kekristenannya. Seringkali kita akhirnya merasa bahwa status saya sebagai orang Kristen berjalan beriringan dengan kehidupan saya sebagai orang Kristen. Tapi kenyataannya seringkali tidak. Itulah yang kenapa dikritik oleh Yohanes Pembaptis. Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Atau bahasa sehari-harinya, hai kamu orang yang munafik, siapakah kamu yang menyangka bahwa status keagamaanmu sama seperti kehidupan keagamaan? Padahal tidak. Jadi ingin dikatakan bahwa ular beludak itu munafik, cerdik dan lain sebagainya. Jadi kita sama-sama ditegur bukan cuma umat Israel saat itu, tetapi juga kita semua. Hai kita yang merasa bangga dengan kekristenan kita. Hai kita yang merasa kita adalah orang-orang yang dipilih Tuhan, yang akan pasti diselamatkan. Hari ini kita dikritik bersama-sama. Hai kita yang munafik, yang kehidupan keagamaan dan statusnya berbeda, yang kehidupan bergereja dengan kehidupan di setiap harinya berbeda. Kamu merasa apakah bisa kabur dari murka Allah? Hari ini kita bersama-sama dikritik oleh bacaan kita. Bapak Ibu pada masa pra-reformasi gereja, jadi sebelum reformasi gereja, sebelum ada yang namanya Protestan, ada satu istilah extra ecclesiam nulla salus.
di luar gereja tidak ada keselamatan. Bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam gereja. Jadi kalau Bapak Ibu rajin ke gereja, rajin beribadah, begitu ya, selalu bersekutu di gereja, maka sudah dipastikan selamat. Dan itu ternyata masih merasuk pada alam pola pikir kita sekarang. Oh, kalau saya rajin ke gereja, setiap minggu ke gereja, nggak peduli hari Senin sampai Sabtu ngapain, yang pokoknya setiap minggu ke gereja pasti selamat. Karena kita masih pola pikir bahwa di dalam gereja pasti selamat. Sehingga akhirnya itu yang terjadi, gitu ya, masih merasuk dan tanpa kita sadar, padahal pemahaman ini sudah dikritik jauh luar biasa oleh Johannes Calvin, salah satu tokoh reformator yang akhirnya menjadi bagian tidak terlepaskan dari ajaran GKI, gitu ya. Justru dia mengkritik dengan luar biasa bahwa tidak bisa seperti itu. Tidak bisa bahwa kalau kita ke gereja sudah pasti akan selamat. Bapak Ibu datang rajin beribadah sudah pasti akan selamat. Kalau hanya berdiam di gereja terus maka akan selamat tanpa memperhatikan kehidupan yang lainnya. Makanya Calvin mencetuskan sebuah doktrin, yaitu predestinasi. Nah ini mungkin kita baru pernah dengar begitu ya, atau mungkin sudah sering dengar. Predestinasi atau biasanya diterjemahkan dengan sangat rafiah, takdir begitu, atau orang-orang pilihan. Jadi menurut Calvin adalah ada orang-orang yang dipilih dan ada orang-orang yang tidak dipilih, dan mereka adalah orang-orang yang dikutuk. Walaupun mereka sama-sama di gereja, walaupun kita sama-sama sekarang duduk dan beribadah bersama, ternyata ada dua tipe orang itu. Orang-orang yang dipilih Tuhan dan yang tidak. Orang-orang yang mengalami predestinasi dan yang tidak. Jadi dalam perjalanannya Calvin mengatakan bahwa tahu dari mana kamu adalah orang yang dipilih? Apakah karena sudah dibaptis dan disidi? Tidak. Ada satu identifikasi, gitu ya. Ada satu kriteria yang mengatakan bahwa kamu adalah orang-orang yang dipilih, atau bahasanya Calvin adalah ada certitudo salutis. Ada indikasi yang mengatakan bahwa kamu adalah orang-orang dipilih. Apa itu? Dalam pekerjaanmu kamu disiplin, kamu mengerjakan segala sesuatunya dengan penuh semangat, dan kamu melakukannya dengan sangat baik. Jadi ingin dikatakan dalam tindak lakumu, dalam pekerjaanmu, dalam usahamu, kalau kamu melakukannya dengan baik, kamulah orang-orang yang terpilih. Itulah identifikasinya. Tapi ternyata dalam perjalanannya, dalam sejarah perjalanan teologi Calvin, ternyata mulai terjadi penyempitan makna. Akhirnya mulai berubah yang tadiannya melakukan karya dan lain sebagainya, masuklah ke dalam satu pemahaman bahwa kalau kita bekerja keras luar biasa dan akhirnya jadi kaya dan makmur, itulah orang terpilih. Sehingga akhirnya dalam satu buku tulisannya Max Weber, Etika Protestan dan Semangat Kapitalisme, gitu ya. Menurut Max Weber, paham predestinasinya Calvin lah yang menyebabkan terjadi kapitalisme. Orang-orang kaya yang punya modal akhirnya menindas mereka yang miskin, mereka yang tidak punya modal, mereka orang-orang kecil, mereka orang-orang tidak berdaya. Yang penting punya modal, mereka bisa memonopoli perdagangan dan lain sebagainya. Jadi karena paham predestinasi Calvin lah katanya, sehingga akhirnya terjadi hal seperti itu. Padahal awalnya Calvin tidak bermaksud seperti itu. Dia hanya ingin mengatakan kalau kamu orang terpilih, harusnya dalam kehidupanmu ada karya yang baik. Kalau kamu adalah orang yang terpilih, harusnya kehidupan bergereja dan kehidupan sehari-harimu selaras, tidak timpang. Tapi dalam perjalanannya seringkali tafsir membuat segala sesuatunya berubah, gitu ya. Bapak Ibu, tanpa kita sadar juga sebenarnya Calvin dan juga Yohanes Pembaptis hari ini ingin mengingatkan kita, kalau kita orang-orang terpilih, harusnya ada buah yang dihasilkan. Lukas 3 sekali lagi tidaklah mendukung tentang predestinasi bahwa kalau Bapak Ibu adalah orang-orang terpilih, maka Bapak Ibu yang kaya dan makmur itulah orang terpilih. Tidak begitu ya. Bukan seperti itu. Tapi kalau Bapak Ibu, rekan-rekan adalah orang-orang yang katanya Kristen, orang-orang yang katanya diselamatkan Kristus, orang-orang yang katanya sudah menerima pemilihan itu, harusnya ada identifikasi itu dikenal melalui kehidupan masing-masing.
Entah apa yang kita lakukan itu membuat kita kenal. Misalnya ketika lihat pohon, orang tahu itu pohon mangga ya dari buahnya, begitu kan ya. Orang tahu bahwa itu pohon toge ya juga dari hasilnya. Kan gak bisa orang bilang pohon toge padahal itu pohon mangga, kecuali belum pernah melihat pohon mangga, begitu ya. Bapak Ibu semuanya dilihat dari buahnya. Dan kalau kita mengatakan bahwa kita adalah orang yang sudah bertobat, kita adalah pengikut Kristus, kita adalah orang Kristen, dilihat dari buahnya. Benarkah kita orang Kristen? Benarkah kita adalah orang yang katanya dipilih Kristus? Benarkah kita adalah orang-orang yang sudah mengikut Kristus dalam kehidupan kita? Atau belum? Kalau kita baca Lukas dengan sangat baik, gitu ya. Yohanes mengkritik mereka yang menganggap dirinya anak Abraham tetapi tidak memberikan indikasi bahwa mereka adalah anak Abraham dalam kehidupan mereka. Cuman ngomongnya anak Abraham dan saya bertindak sesuka hati. Sehingga Yohanes mengkritik dengan sangat tegas, begitu ya. Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan dan janganlah berpikir dalam hatimu Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Ini keras tegurannya. Mungkin kalau diterjemahkan ke dalam kehidupan kita sekarang, jangan kamu berpikir bahwa kalau kamu adalah orang Kristen maka kamu akan selamat. Tuhan bisa membuat batu-batu itu beragama Kristen dan menyembah Tuhan jika Tuhan mau. Teguran yang keras ya. Sama seperti umat Israel yang ditegur. Jangan mengira kamu adalah anak-anak Abraham. Tuhan bisa menjadikan batu-batu ini anak-anak Abraham. Dan Tuhan juga bisa kalau mau. Itu batu-batu yang ada di jalan jadi batu-batunya pengikut Kristus. Luar biasa ya. Itu hiperbolis sekali. Tapi ingin dikatakan kalau bisa bahkan benda mati pun bisa menyembah Tuhan. Kalau memang manusia tidak ada yang bisa mengikut Kristus. Teguran yang sangat keras. Jadi jangan berbangga karena Kristen tapi kehidupan tidak Kristiani. Itu yang sangat tegas dan begitu kerasnya ditegur. Yohanes menentang juga bahwa kalau sudah dipilih Tuhan maka bisa bertindak seenaknya. Itu juga yang ditentang. Bahwa bertobat harusnya menunjukkan indikasi bahwa rekan-rekan Bapak Ibu berkarya buat orang-orang kecil dan lemah. Itu yang kita baca di Lukas ya. Karena Lukas identik dengan orang-orang miskin yang perlu dibantu, dilayani. Kalau kita baca ayat yang ke-10, orang banyak bertanya kepadanya, jika demikian, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Yohanes ingin mengatakan bahwa jika kita memang orang-orang yang sudah bertobat, harusnya tidak sampai jadi predestinasinya Calvin yang menindas orang-orang kecil, tapi kita menunjukkan itu dalam saling berbagi. Yang berikutnya, ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis dan mereka bertanya, Guru, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Dan prajurit bertanya juga kepadanya, dan kami, apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Sebagai orang Kristen kita tidak diminta Tuhan ketika bekerja keluarlah dari pekerjaanmu lalu jadilah pendeta, tidak kan ya? Ternyata tuntutan Tuhan bukan itu. Ternyata tuntutan Tuhan juga tidak, kalau memang pekerjaanmu mengganggu pelayananmu keluarlah dari pekerjaanmu lalu fokuslah hanya di gereja, tidak. Justru ternyata dalam bacaan kita hari ini, apapun yang kamu lakukan di sana tunjukkanlah bahwa kamu adalah pengikut Kristus yang sudah bertobat. Bukan cuma namanya Kristen tapi tidak ada perubahan. Kalau kamu memang adalah seorang pemungut cukai maka jadilah pemungut cukai yang mengambil secukupnya. Tidak lebih. Jadi karena pada zaman itu pemungut cukai mengambil pajak lebih daripada yang seharusnya ditetapkan pemerintah. Kalau memang pekerjaanmu seperti itu lakukanlah sebagaimana seharusnya dilakukan dengan baik. Tidak lebih. Dan ketika kamu jadi prajurit, jadilah prajurit yang mencukupkan diri dengan gajimu, tidak dengan merampas. Karena pada saat itu perampasan sering terjadi. Jadi kalau kota tertentu berhasil direbut maka penjarahan, gitu ya, perampasan. Kita sering baca itu di dalam Alkitab ya. Tapi kali ini Yohanes mengatakan dengan begitu tegas, kalau kamu prajurit, cukupkanlah dengan gajimu, jangan merampas. Kalau Bapak Ibu adalah karyawan, cukupkanlah dengan gajimu,
Jangan korupsi. Kalau Bapak Ibu adalah, tapi sayangnya budaya korupsi adalah budaya yang sangat menyenangkan di Indonesia ya. Kalau ketahuan korupsi bisa ketawa-ketawa sekarang gitu ya. Kalau ketahuan korupsi sekarang bisa berdalih dengan banyaknya alasan. Sudah ketangkap CCTV pun bisa dipelintir segala macam begitu ya. Oh ini CCTV-nya ilegal gitu ya, tidak minta izin dulu gitu. Makanya teman-teman komikus berusaha menyindir itu, mereka bikin banyak komik yang mengatakan ketika ada orang yang ketahuan maling jemuran ada CCTV-nya, lalu malingnya protes begitu ya. Loh, saya mana buktinya bahwa saya maling, itu ada CCTV-nya, enggak ilegal itu, enggak minta izin saya dulu begitu ya. Kalau mau merekam saya mencuri enggak minta izin dulu gitu ya. Rekan-rekan, susahnya adalah negara kita seperti itu. Korupsi menjadi bagian yang membudaya dan menyenangkan. Kalau ketangkap ya alasannya gampang lah, tinggal cari-cari. Sehingga akhirnya kita yang Kristen pun ikut-ikutan. Oh nggak apa-apa lah, ketahuan juga begitu ya. Nanti juga paling dibantuin. Atau mungkin juga nanti bisa, ya uang korupsinya bisa dibagi-bagi ke teman-teman sekitar. Bahkan mungkin juga korupsi adalah rahasia bersama yang baru terbongkar kalau masuk media. Jangan-jangan gitu ya. Di tempat kerja kita, jangan-jangan korupsi adalah bagian dari kerjasama bersama yang menjadi rahasia bersama. Gitu ya. Udahlah ini sama-sama tahu. Itu kenapa dieksplor dan masuk dan heboh ya karena masuk media aja. Orang-orang sama-sama tahu lah kalau mau bikin ini itu ya harus ada salam tempel gitu ya. Kalau mau bikin ini itu ya harus ada pembukuan ganda. Oh udahlah santai saja. Bahwa ternyata tidak perlu memusingkan itu. Dan akhirnya korupsi jadi rahasia bersama. Tapi anehnya kita semua ketika lihat itu ada di media, kita semua berapi-api gitu ya. Wah itu tuh korupsi tuh gitu ya. Itu kenapa gak dihukum mati dan tidak bercermin diri kita pun bagian di dalamnya. Bahkan ada satu komik juga yang bertanya sangat besar. Ketika kita ditilang, lalu kita berdamai dengan polisinya. Kita ngasih uang. Lalu dipertanyakan dengan sangat besar, siapa yang bersalah di sana? Polisinya atau yang ngasih tips untuk tilangnya, untuk berdamai? Siapa yang salah? Gitu ya. Banyak yang dari antara kita bilang polisinya lah, kenapa mau disogok begitu ya? Tanpa bercermin kita juga ikut-ikutan. Ikut ambil bagian dalam melanggengkan korupsi juga di sana, begitu kan ya? Jadi Bapak Ibu seringkali ya ketika media mengeksplor segala sesuatu kita heboh dan tidak bercermin diri. Loh, jangan-jangan kita adalah bagian di dalamnya yang ikut melanggengkan di sana. Sehingga akhirnya yang katanya kita adalah orang Kristen, ternyata buahnya tidak sama, berbeda dengan mereka yang bukan Kristen. Yang katanya kita adalah pengikut Kristus, ternyata tidak ada bedanya dengan mereka-mereka karyawan biasa yang bukan beragama Kristen. Tapi dengan bangga kita mengatakan bahwa kita adalah Kristen tanpa menghasilkan buah, gitu ya. Bapak Ibu, kalau kita balik lagi ke dalam bacaan kita, Yohanes ingin menekankan kalau kamu bertobat apapun pekerjaanmu lakukanlah dengan penuh kasih, dengan baik dan tanpa melebihkan dan tidak melakukan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Jika kamu punya baju, bagi kepada yang tidak punya. Jika punya makanan juga begitu. Jangan menagih lebih banyak. Prajurit jangan merampas dengan memeras. Cukupkanlah dengan gaji yang ada. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita menunjukkan indikasi buah-buah pertobatan? Yang rajin ke gereja ya setiap minggu, taruhlah minimal setiap minggu. Apakah juga masih rajin ke tempat-tempat mesum atau ke tempat-tempat selingkuhan kita berada? Minggu ke gereja, mungkin Senin, di antara Senin sampai Sabtu ada yang datang ke salah satu tempat mesum, atau mungkin ada yang datang ke salah satu tempat selingkuhannya. Rajin ke gereja memang. Atau yang rajin memberikan persembahan gitu ya. Oh, setiap minggu dengan sukacita membawa persembahan. Tuhan, saya sudah memberikan yang terbaik. Ini persembahan saya banyak loh Tuhan gitu ya. Dengan sukacita datang membawa persembahan, apakah masih rajin juga mengambil uang yang seharusnya menjadi milik orang lain? Mungkin itu milik karyawan kita, mungkin itu milik atasan kita, mungkin itu milik pelanggan kita. Senang bawa persembahan sih gitu ya, tapi senang juga ngambil milik orang lain. Atau jangan-jangan hasil dari mengambil milik orang lain itu yang dibawa untuk jadi persembahan. Kalau Bapak Ibu baca Amos, Tuhan sangat murka di sana. Aku tidak suka dengan persembahanmu. Sangat murka karena orang-orang yang seperti itu menindas, menginjak-injak, hasil dari itu dipakai buat persembahan. Atau mungkin juga kita yang senang memuji Tuhan di gereja,
nyanyi begitu ya. Oh kalau nyanyi lagu di kebaktian bersemangat, kalau perlu kok di GKI lagunya begitu ya, nggak gitu semangat ya, mungkin cari gereja lain yang lagunya bisa berapi-api, bisa tepuk tangan dan loncat-loncat begitu ya. Pokoknya senang banget memuji Tuhan. Tapi senang juga untuk menggunjing orang di luar sana, senang juga untuk menggosip orang begitu ya, dan senang juga menebar fitnah. Wah, gitu ya. Senang memuji Tuhan plus senang juga melakukan hal-hal tadi. Di luar gereja kita senang menebar, tahu gak sih si Susi itu gitu ya. Kenapa dia setiap hari pulang malam? Wah, perempuan gak benar gitu ya. Atau mulai lagi, tahu gak sih itu si siapa ya namanya ya? Si Santi begitu ya, maaf kalau ada namanya ya. Tahu gak sih kenapa anaknya bisa kuliah? Wah, dia jadi simpenannya pengusaha. Wah, mulai ya kita senang sekali gosip, senang kali menyebarkan fitnah. Dan tanpa sadar kita sudah membunuh karakter orang-orang yang kita tebarkan gosip dan fitnah itu. Tapi kita senang nyanyi di gereja gitu ya. Kita senang memuji Tuhan. Tuhan itu baik begitu ya. Betapa besar kasih Allah dan lain sebagainya. Kita memuji Tuhan luar biasa. Tapi di luar sana hal itu yang kita lakukan dengan mulut yang sama. Atau mungkin juga kita yang rajin melayani di gereja, apakah masih menghina dan menindas pelayan di rumah? Wah, di gereja saya adalah pelayan Tuhan. Dengan penuh kerendahan hati saya mau melayani Tuhan. Pelayan itu ya siap bersedia disuruh-suruh. Di gereja begitu rupa tampak rendah hati. Tapi di rumah memperlakukan pelayan tidak selayaknya manusia. Ya tahulah apa yang dilakukan di rumah ya. Entah itu dicaci maki, dikatain binatang, dan lain sebagainya. Diperlakukan sebagaimana, ya sudahlah, lu kan dibayar, ya sudah begitu seharusnya, terima deritanya sendiri. Kalau nggak mau diperlakukan seperti itu, sekolah tinggi, gitu kan ya. Sekolahlah yang tinggi supaya kamu bisa menindas orang lain. Wah, sudah salah gitu ya. Sudah salah maksudnya sekolah tinggi. Atau mungkin juga kita yang rajin ketika datang beribadah menyapa anggota jemaat lain di gereja dengan senyum, gitu ya. Selamat pagi, wah luar biasa ya. Selamat datang, selamat beribadah, ketemu, wah selamat pagi, puji Tuhan ya hari ini begitu baik. Selamat pagi Bapak Ibu, Tuhan memberkati luar biasa. Di gereja begitu ramah, menyapa dan luar biasa. Tetapi di luar gereja masih merendahkan derajat anggota keluarga lain di rumahnya. Dasar lu istri, bla 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 gitu ya, mulai ya. Dasar suami, wow gitu ya. Dasar anak nggak tahu apa-apa. Kalau anak dasar orang tua ketinggalan informasi, gitu ya. Mulailah melakukan penghinaan satu sama lain. Padahal di gereja begitu ramahnya. Jangan-jangan duduk bersebelahan dengan ramah sebagai anggota keluarga, menyapa orang lain dengan ramah, tetapi di rumah, murka di mana-mana, gitu kan ya. Nah, untuk kita yang seperti ini, jika kita masih seperti itu, biarlah teguran Yohanes menegur kita juga saat ini. Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Siapa yang mengatakan bahwa kamu bermanis-manis di gereja, tapi di luar tidak manis seperti itu, kamu akan selamat. Hai kamu orang-orang yang munafik yang menyangka bahwa dengan kehidupan gereja yang baik, maka kehidupanmu akan juga baik. Hai kamu yang munafik yang merasa dengan datang ke gereja saja sudah cukup tanpa menunjukkan buah-buah pertobatan. Hari ini kita bersama-sama diingatkan ayat 17. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Wahai kita umat Kristen yang siap ditampi oleh Kristus, apakah kita akan jadi bulir-bulir gandum yang berisi buah-buah pertobatan? Atau kita menjadi bulir-bulir gandum yang kosong yang diterbangkan angin dan siap dibakar? Wahai kita orang-orang Kristen yang mengaku pengikut Kristus, ingatlah ini pesan dari bacaan kita hari ini ayat ke-8. Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Jika kita sudah bertobat, jangan hanya bangga menjadi Kristen, tapi berbuahlah dan bertobatlah. Amin.
You feel you feel that you're lonely. It doesn't prove that you are alone. You feel that nobody wants you. It doesn't mean that no one cares about you. Listen to the words I say, for I will always by your side. You mean everything to me, and I will never leave you, 'cause I love you so. If you think that you're nothing, before me you were something beautiful. You think that you can't do anything, but you can do a lot of things with me. So listen to the words I say, that I will always be by you.
bersama dengan gereja di segala abad dan tempat berdasarkan pada pengakuan baptisan kita, marilah kita mengakui iman kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 280, Aku Percaya. Kita akan menaikkan doa syafaat. Sebelum itu, saya persilakan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari bertanya ke kanan, kiri, atau depan, belakang. Apa yang mau didoakan? Kalau bisa bertanya yang belum dikenal, Bapak, Ibu, biar sekalian mendoakan orang baru. Sudah, nanti di awal doa syafaat saya akan memberikan kesempatan kita untuk menaikkan doa untuk orang-orang di sebelah kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada saat ini diberikan kesempatan untuk menaikkan doa syafaat. Sebelum kami menaikkan beberapa pokok doa, kami rindu mendoakan rekan-rekan yang saat ini hadir bersama dengan kami yang ada di sebelah baik kanan, kiri maupun depan belakang kami. Tuhan, inilah doa kami yakin dan percaya Tuhan mendengarkan dan mengabulkan surut dengan kehendak Tuhan. Saat ini Tuhan, kami ingin berdoa untuk setiap kami yang sedang mengalami pergumulan hidup dalam keluarga. Apabila di antara kami sedang ada yang punya masalah begitu berat di tengah keluarga masing-masing, kiranya Tuhan boleh memampukan kami mencari jalan keluar untuk boleh mendamaikan satu dengan yang lain, untuk membuat keluarga yang dulu penuh kasih dan cinta kembali seperti semula. Biarlah jangan kami kalah oleh keegoisan dan rasa sakit. Biarlah kami boleh sama-sama saling mengampuni dan saling memperbaiki keluarga kami. Apabila juga di antara kami Tuhan ada yang sedang punya masalah ekonomi di dalam keluarga kami, kiranya Tuhan juga yang boleh bukakan jalur berkat Tuhan. Dan juga biarlah kami Tuhan berikan semangat dan motivasi untuk terus berkarya, untuk terus mencukupkan kebutuhan keluarga kami. Saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk setiap kami yang sedang mencari pekerjaan. Kiranya Tuhan yang boleh turut serta dalam setiap proses pencarian kami. Biarlah di tengah semua itu kami terus dibentuk. Mungkin apabila nanti suatu saat kami mendapatkan pekerjaan, atau mungkin justru lebih dari itu kami boleh menciptakan lapangan pekerjaan.
Biarlah sekiranya Tuhan yang terus beserta kami, memampukan kami, memberikan hikmat untuk segala hal yang kami lakukan. Saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk setiap kami yang sedang dalam proses pencarian pasangan hidup. Kiranya Tuhan juga yang boleh sertai kami, sehingga dalam proses tersebut kami tidak sedetik pun meninggalkan Tuhan. Dan ketika kami mendapatkan pasangan hidup, biarlah itu juga karena kasih karunia Tuhan, dan kami boleh menjaganya dengan begitu baik, kami boleh mengasihinya dengan penuh kasih, dan kami boleh mencerminkan kasih Kristus di tengah-tengah hubungan kami. Juga untuk setiap kami yang dalam proses persiapan pernikahan, kiranya Tuhan juga yang sertai dan berkati proses kami, sehingga biarlah pernikahan yang akan kami jalani nanti boleh membawa kami ke dalam kehidupan yang semakin mengenal Kristus yang penuh kasih. Biarlah keluarga kami adalah keluarga yang dipenuhi dengan kasih Kristus di tengah setiap masalah yang ada. Saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk setiap kami yang sedang memiliki pergumulan masing-masing yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Kiranya Tuhan juga yang memampukan, hadir dan menguatkan, sehingga setiap permasalahan yang kami alami boleh kami selesaikan bersama dengan Tuhan, dan kami semakin dibentuk menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, yang tidak manja, pribadi-pribadi yang semakin mengandalkan Tuhan, semakin kuat menghadapi setiap cobaan hidup. Saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk setiap anggota jemaat yang sedang sakit dan yang dalam masa pemulihan. Kiranya Tuhan yang boleh pakai obat-obatan, perawatan, tenaga medis, dan juga kasih dari keluarga yang terus-menerus merawat dan mendampingi. Biarlah semuanya itu boleh menguatkan, menyembuhkan, dan memulihkan. Saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk pengurus dari setiap badan-badan pelayanan. Kiranya dalam setiap pelayanan mereka, di tengah suka dan duka, di tengah kemudahan dan kesulitan, di tengah kesehatian dan juga mungkin pertentangan karena mereka berbeda, biarlah Tuhan di dalam pelayanan itu kami boleh terus-menerus mengandalkan Tuhan. Di tengah-tengah kejenuhan mungkin, biarlah Tuhan juga yang hadir, memampukan, menguatkan, dan memberikan kami semangat kembali. Biarlah juga setiap program yang boleh dicanangkan, boleh dilakukan dengan baik, boleh direalisasikan juga dengan baik, hingga pada saat pergantian pengurus kami boleh mewariskan hal-hal baik yang menginspirasi dan memotivasi calon pengurus baru. Kami juga berdoa Tuhan untuk program-program yang akan disusun. Kiranya Tuhan juga yang sertai dan berikan kami hikmat untuk menyusun dengan baik, sehingga program tersebut boleh mendatangkan kasih Kristus bagi setiap orang yang kami layani. Saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk setiap panitia yang terlibat untuk Natal maupun retret. Kiranya Tuhan berikan mereka kekuatan, kemampuan, dan juga sukacita di tengah kesibukan mereka masing-masing dalam pekerjaan mereka. Biarlah mereka boleh melayani Tuhan dengan sukacita, mempersiapkan Natal dengan baik, mempersiapkan retret juga dengan baik, sehingga kedua acara ini boleh berlangsung dengan baik dan mendapat kasih Tuhan, dan juga menjadi berkat bagi setiap kami yang hadir dan turut serta di dalamnya. Saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk acara Natal tahun baru dan juga retret. Biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik, semuanya juga boleh mendatangkan kasih Kristus. Biarlah dalam kesederhanaan Natal dan tahun baru kami bisa melihat Kristus yang begitu mengasihi kami. Biarlah melalui retret yang dibuat juga kami boleh semakin dikuatkan antara anggota keluarga yang satu dengan anggota keluarga yang lainnya, sehingga kami boleh menjadi keluarga Kristus yang mencerminkan kasih Kristus. Saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Di tengah banyaknya masalah dari ekonomi, politik, dan juga SARA, ya Tuhan, kiranya Tuhan hadir dan berikan kebijaksanaan kepada para pemimpin kami. Mulai dari presiden hingga yang paling kecil, kiranya Tuhan yang boleh memimpin mereka. Biarlah mereka boleh menjadi pemimpin-pemimpin yang menerima perbedaan, yang tidak melakukan diskriminasi hanya karena perbedaan. Biarlah kasih Tuhan mengalir dalam setiap kehidupan mereka, sehingga ketika mereka melakukan melayani, semuanya boleh penuh kasih. Mereka juga boleh mencintai rakyat yang mereka pimpin. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa syafaat ini.
Layanan persembahan, mari kita mengucapkan firman Tuhan sambil berbalasan. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham, hambanya, hai anak Yakub, anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Dengan mengingat perbuatan Tuhan, marilah kita menghantar persembahan syukur kita. Syukur
Bapa yang baik, kami berterima kasih, kami mengucap syukur untuk semua penyertaan, pemeliharaan Tuhan kepada kami semua selama seminggu ini, baik di dalam suka maupun duka. Tuhan, pada pagi ini kami membawa persembahan yang berasal dari Engkau Tuhan, biarlah Roh Kudus menolong kami semua, supaya persembahan ini boleh dikelola dengan baik oleh majelis jemaat setempat, dan menjadi berkat bagi pelayanan di tempat ini. Dan persembahan ini pun juga Tuhan boleh mempererat persekutuan di sini, memperluas kesaksian pelayanan dan membangun jemaat Tuhan. Terlebih lagi Tuhan, biarlah Engkau tetap mengajar kami, Roh Kudus memimpin kami, sehingga kami semakin hari semakin boleh mempersembahkan kehidupan kami yang berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. NKB 52. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kita diutus untuk menanti sambil menjadi saksi Kristus. Pergilah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menjaga kita, Tuhan menaungi kita di sebelah tangan kita. Matahari tidak menyakiti kita pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga kita terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawa kita. Tuhan akan menjaga keluar masuk kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Maranatha.